Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan Waalaikumsalam warahmatullahi soleh-soleha, wabarakatuh. alhamdulillah kita bertemu kembali di hari ini, hari Jumat. Hari ini kita memasuki season yang kedua, yaitu IPA Biologi yang akan dipersembahkan oleh Bapak Iwan, Bapak Iwan Ahmad, MPD ya Pak ya. Bapak, Ibu, dan soleh-soleha, sekali lagi saya ingatkan agar mematikan mic-nya ketika pemateri sedang memberikan presentasinya supaya kondusif. Jadi tidak ada suara backsound yang lain yang akan terdengar di room ini. Mohon izin ya Bapak dan Ibu. Atau kalau misalnya masih membandel, mohon izin juga saya mungkin akan matikan paksa mic-nya ya. Ya, Bapak, saya persilahkan waktunya untuk mempresentasikan kegiatan hari ini. Mangga, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Bapak yang senantiasa luar biasa membimbing putra putrinya, entah mereka akan jadi apapun, ibu-ibu tetap menjadi seorang pendidik, tidak pernah bersombong dengan ilmunya, walaupun anaknya sudah ada yang menjadi presiden sekalipun ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berrahim juga adik-adik anak-anak pecinta. Alhamdulillah bisa bersilaturahim hari ini untuk melanjutkan pembahasan kita, dan ini waktunya awal memang sampai jam 11 ya. Kebetulan hari ini saya juga ada jadwal khutbah di kampus UPI Cibiru. Jadi mungkin nanti sampai jam 11 atau jam 11.15 kemudian saya mundur dari forum begitu ya. Baik, hari ini kita akan coba bahas tentang soal dan latihan soal yang telah kita bahas kemarin dari dan sebelumnya sudah saya sampaikan bagaimana kodifikasi ayat-ayat Al-Quran yang ada dan pun di dalam Al-Quran, walaupun belum sempurna keseluruhan, tetapi minimal memberikan gambaran bahwa subhanallah, betul Al-Quran adalah wahyu Allah, bukan buatan manusia, karena kalau manusia pada saat itu belum tentu bisa menyusun, berarti belum bisa menyusun sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran ini. Baik, anak-anakku, saudara-saudara juga ibu dan bapak, saya izin untuk memulai. Kita lihat ini yang pertama, ayat yang kemarin sudah kita jawab dan jawabannya sudah jelas di sini. Toyir ya, kalau kita uh, uh, berkata dari ketakutan ayatnya panjang atau ayatnya nggak mengerti, carilah kata-kata yang umum yang sifatnya bisa dipahami. Kata apa, kalau ada kata burung, maka kemudian burung itu berarti berkaitan dengan, kalau tidak morfologi, implantasi dan bagaimana tes pernapasan, karena itu yang ada dalam judul. Di sini berikan gambaran bahwa bagaimana proses inspirasi, bagaimana ekspirasi begitu. Ya, bentar. Beda pengen ini. Ya, bentar. Oke, ini sudah kita bahas kemarin. Kemudian jawabannya adalah B yang paling dekat ya. Kemudian yang kedua, kita lihat di sini ketika ada ayat seperti ini, ada nutfah, ada alaqah, gitu, ada mudghah, gitu. Maka adik-adikku tercinta, anak-anak persoalan yang harus kita mulai adalah kalau kholaq berarti ada penciptaan. Kalau nutfah, nutfah itu ada di dalam surat Yasin, di sini dalam surat Al-Mu'minun, dalam beberapa surat yang lain juga ada. Nah, kalau yang paling penting memang di dalam ayat ini. Jadi nutfah, nutfah itu adalah sperma, kemudian berubah menjadi alaqah, alaqah menjadi
mudgoh mudgoh menjadi kemudian nanti eh, salunar itu malah. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau di sini ditanya dengan cetak tebal, maka langsung fokus ke cetak tebal. Dan kalau kita lihat di sini ada apa, ada alfa, ada mudgoh. Maka kalau kita lihat di sini adalah, kalau bahasa kita adalah alfa itu apa ya? Jadi sebelum daging gitu. Tapi sebelum sebelum daging utuh sih. Maka di sini kita lihat kalau gambarnya di sini ada morula, morulasi, gastrulasi namanya. Itu dibahas mungkin ya oleh Bapak Ibu guru. Maka yang paling mungkin adalah di antara gambar ini adalah gambar nomor A. Begitu ya, nomor A kemungkinannya. Karena kalau kita lihat nomor B, itu adalah proses oksifikasi, begitu ya. Bagaimana bentukan tulang belulang. Kemudian yang ke C juga sama bentukan organ genesis, begitu. Apalagi yang D, ini adalah sudah terbentuk telinga. Kalau di yang C lihat telinga belum ada. Jadi subhanallah telinga itu dari depan berpindah ke pinggir, begitu ya. Bahkan mata itu awalnya itu adalah tidak ada mata, tetapi ada istilahnya itu ada di apa, ada kayak di apa di speed gitu, pakai visual tapi engine gitu jenisnya, sehingga akhirnya mata terbuka begitu. Nah, maka ketika ditanya terkait dengan penciptaan manusia, pertanyaannya pasti berkisar antara ini, antara apa itu nutfah, apa itu alaqah, apa itu mudghah, apa itu kholqun akhar gitu ya. Nah, maka kita harus tahu kata-kata kuncinya ini. Ada yang disebut dengan nutfah, yaitu arti dasarnya adalah sedikit air atau setetes air. Nah, diartikan juga dengan sperma. Alaqah, alaqah itu adalah disebut dengan darah beku atau zigot bahasa kitanya, yang mengalami molestulasi, glaskulasi. Kemudian kalau mudghah, mudghah itu serupa daging, berarti dia sudah mengalami implantasi. Biasanya ini kalau mudghah. Kemudian ketika mudghah itu mah jadi kemudian terjadi osifikasi, terbentuknya tulang belulang gitu ya. Kemudian setelah osifikasi dalam tulang, maka kemudian adalah kawasan itu malah ada organogenesis. Kalau kan awalnya ada 3 lapisan, ada ektoderm, ada mesoderm, ada endoderm. Nah, lapisan-lapisan ini membentuk, ada yang membentuk kulit, ada yang membentuk tulang, ada yang membentuk organ dalam. Maka berarti pada fase ini adalah fase organogenesis, terbentuknya organ. Nah, kemudian sumang syanu khalqan akhar, maka kemudian Allah ciptakan dalam bentuk yang lain. Ini adalah kalau ditanya ini berarti adalah janin yang sempurna. Berarti sudah ada janin yang memang sudah memiliki ruh, biasanya usia 4 bulan ke sana. Kalau dalam gambar berarti sudah terbentuk bayi, udah utuh. Organnya sudah komplit, tapi tinggal menyempurnakan. Begitu. Tapi kalau ditanya, nah, ada mimpi, min turab, min sosol, min hamain masnun. Kalau ada kata min, itu juga artinya tanah. Tapi kalau aturab, ini ada bapak yang berquran hadis, tentunya ini diajarkan. Saya masih ingat waktu semester 1 apa 2 lagi 1 itu diajarkan ini oleh dosen saya, dan sampai sekarang masih ingat. Atin tanah, atau artinya debu, sol adalah tanah liat, dan masnun jadi lumpur hitam yang berbau busuk gitu. Ini adalah kata-kata kunci yang harus adik tahu, bahwa setiap kata ini memiliki kandungan yang berbeda dalam proses perkembangan manusia. Begitu. Jadi jawabannya tadi adalah A ya, begitu. Tapi kalau yang misalkan yang nomor B tadi itu adalah kemungkinannya adalah serupa daging. Gitu. Yang C kemungkinannya adalah oksifikasi atau organogenesis, bisa jadi karena tidak begitu jelas. Kemudian yang terakhir itu adalah kholqon akhor, yaitu bentuk yang lain. Itu sudah sempurna begitu organ-organnya, karena organ-organ itu sudah sempurna begitu.
Baik, ada yang tanyakan terkait yang soal ini, adik-adik semuanya? Atau terlalu cepat penyampaiannya begitu? Lupa. Oke. Bapak tapi Oke. mohon kalau tidak pakai headset gitu gimana Pak? Bisa dicoba nggak? Soalnya suaranya kalau di saya rada bebrek-bekan. Oh gitu. Oke, Iya. saya coba. Bagaimana begini? Eh, Lebih berat. Headsetnya dikeluarin aja yang dari laptop. Jadi seperti saya aja seperti gini Pak, langsung aja berbicara. Biasanya itu lebih Ya, jelas. ini saya udah buka, yang lebih jelas. Ini lebih jelas atau tidak? Halo, Ya, cek. cek ya. Lebih jelas. Sip Pak. Ya. Oke, baik. Jadi di sini kata kuncinya ini ya, bisa kita lihat. Jadi nutfah adalah sperma atau setetes air, alaqah adalah darah beku atau zigot dalam bahasa biologi. Kemudian mudghah adalah segumpal daging, atau yang kita lihat kalau dalam proses kejadian manusia itu yaitu yang sudah terjadi implantasi, sudah modula, gastula sudah terbentuk. Kemudian berikutnya adalah mudghah, yaitu osifikasi pembentukan tulang. Kemudian berikutnya adalah organ pemberesis. Kemudian janin sempurna begitu. Itu adalah istilah-istilah yang ada di dalam ayat tersebut. Baik, selanjutnya dalam soal nomor 3 kita lihat di situ ada bahwa Allah menyebutkan dalam Al-Quran ini ada 60 ayat katanya tentang buah-buahan. Memang banyak sekali, tetapi kalau kita lihat bahwa definisi buah itu berbeda-beda begitu ya. Nah, dan pengamatan manusia juga terhadap buah juga berbeda-beda begitu ya. Maka ketika ada soal seperti ini, ada jamu mete, maka yang jangan terjebak. Kita sudah harus tahu bahwa Allah menciptakan buah-buahan untuk makanan, untuk perkembang biakan dan lain sebagainya. Tetapi dalam biologi ternyata dibedakan. Ada buah semu, ada buah sejati, begitu. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kalau ada buahnya atau buah monyet disebutnya gitu ya, ini ada buah semu yang daging seperti makannya. Ini adalah buah semu, ini adalah buah bekakan ya. Nah, yang buah sejatinya justru adalah yang ini yang di bawah ini yang kita suka makan sebagai isian dari coklat yang begitu mahal itu begitu ya. Nah, sedangkan kalau setakel ini berpensi di bawah ya, ada tempat ada embrionya begitu. Nah, jadi ketika ditanyakan mana buahnya, kalau ada buah monyet atau buahnya teh, maka buah yang sejatinya adalah yang bagian bawahnya yang isinya adalah ada kacangnya di situ ya. Sedangkan yang empuknya yang suka dimakan juga, yang biasanya lumayan spot-spot begitu ya, itu ada warna kuning, ada warna merah, ada warna oranye, macam-macam warnanya ya. Nah itu justru bukan buah sesungguhnya, karena itu adalah buah semu begitu. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang ditunjuk oleh tanda panah ini adalah buah ya, buah yang sesungguhnya, buah buah sejati begitu. Di sini tidak dikatakan sebagai buah sejati atau buah semu gitu ya. Jadi bukan biji ya, kalau yang ini adalah buah yang sesungguhnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya ya, nomor 3 dan nomor 4 begitu ya. Oke. Nah, dalam versi yang lain kemungkinan ada juga ini surat An-Nahl ayat 11 ini bahwa Allah menciptakan ada zaitun, ada anggur dan segala macam buah-buahan, ada kurma begitu. Kalau
ada muncul surat tanah layar seperti ini, bisa jadi yang menjadi soal adalah intinya apakah jadi soal itu adalah keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, keanekaragaman populasi atau ekosistem dan sebagainya. Dan kalau kita di sini bahwa ini bentuk daripada keanekaragaman jenis ya, bukan gen. Karena yang ada zaitun, ada anggur, gitu, ada kurma dan sebagainya. Bisa jadi surat tanah ayat 11 ini menjadi soal yang ditanyakannya adalah bahwa kalau di dalam ayat yang lain tentang hewan bahwa kalau menciptakan hewan ada yang berjalan dengan kakinya, dengan perutnya begitu. Nah itu juga ternyata menjadi salah satu dasar bagaimana proses klasifikasi makhluk hidup begitu. Ya, itu ini sebagai tambahan saja. Kalau yang tadi kan ditanyakannya ada sebagai cocokologi yang tadi itu bahwa alam kita ada ayat kurang lebih 60 ayat yang mengatakan tentang buah. Kemudian ditanyakannya adalah jenis buahnya atau bagian buahnya begitu. Padahal lebih tepatnya kalau ditanya tentang dasar untuk dasar apa ini dasar klasifikasi. Oke, jadi jawabannya tadi adalah buah ya, bukan biji. Oke, nomor 4. Nomor 4 ini kita lihat bahwa Allah menciptakan yang mikro dan makro ya, yang mikro di sini. Nomor 1 apa itu nomor 1? A itu apa itu? Adik-adik, A itu apa? Amuba. Amuba ya. Kalau yang kedua? Plasmodium. Apa yang kedua? Plasmodium. Yang C apa itu C? Paramecium. Paramecium ya. Oke, baik. Cukup terkenal ya, walaupun jarang melihatnya. Bahkan anak MTS nggak tahu ini adik-adikku dari MTS ini sudah pada praktikum nggak melihatnya, observasi dengan mikroskop begitu. Jadi kalau mikroskop itu kalau rusak atau tidak bisa melihat, tidak bisa melihat objek itu sebenarnya sederhana begitu. Jadi kalau ibu dan bapak mau pelatihan online untuk pembersihan menservis mikroskop itu salah satu yang saya bidang keahliannya di dalam servis mikroskop. Jadi kalau ibu dan bapak-bapak mau ada pelatihan itu udah lama nih nggak melihat yang kecil karena mikroskopnya kotor atau mikroskopnya ada jamurnya, mikroskopnya ada yang diperbaiki, kita perbaiki secara online sambil ibu bapak pegang mikroskopnya yang rusak, kemudian saya arahkan apa yang harus dilakukan. Silakan diselenggarakan ya nanti sama ibu PC untuk diselenggarakan acaranya boleh. Jadi ingat gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melihat ini di sini bahwa organismenya adalah yang pertama amuba. Betul, amuba. Asalnya Rhizopoda. Kemudian itu Karyotik protista. Betul nggak itu jawabannya? Betul. Betul ya. Karena kalau kita lihat bahwa amuba itu dia itu berjalan kayak lendir kalau kata saya gitu ya. Dia itu bentuknya itu berubah-ubah begitu ya, amuboid jadi seperti itu. Ada organisme tertentu yang disebut dengan amuboid. Jadi kemudian kalau kita lihat ciri daripada yang C di sini adalah kayak bahasanya masih sapit begitu ya. Kemudian dia di sini punya silda ini ada alat di situ begitu. Oke, berarti sudah yang ini jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke. Jadi kalau dilihat yang gambar B itu adalah Glena tadi sudah, kemudian Paramecium sudah kalau organismenya sama, tetapi berikutnya tidak benar begitu ya. Oke, berikutnya ini yang nomor 5. Adik-adik, di sini ada kucing, ayam, elang, ular, belalang, padi, harimau, rumput,
bakteri, dan tikus. Si kira-kira nomor 1 diisi dengan apa? Nomor 1 diisi dengan apa? Oke, adik-adik, kalau nomor 1 kira-kira diisi dengan apa nih? Kalau ini adalah sebuah jaring makanan. Yang paling mungkin, paling dasar, paling bawah. Kalau dalam jaring makanan paling bawah biasanya diisi dengan apa? Produsen atau konsumen? Produsen. Produsen. Yang produsen di sini ada Padi sama rumput. ada Rumput. ada apa lagi? Oke. Kalau kita nomor 1 adalah padi, berarti tadi dimakan oleh apa? Ayam. Makan ayam. Ayam. Oke. Kemudian kalau selain oleh ayam, yang paling banyak dia dimakan dengan apa? Ular. Ya. Oke, kita isi dulu nomor 1. Yang nomor 1 berarti kita tulis itu padi. Padi dimakan oleh ayam boleh. Kemudian berikutnya yang nomor 2 diisi dengan apa? Rumput. Rumput. Oke, rumput dimakan oleh apa? Lalang. Belalang. Oke, berarti sudah ada ya terdistribusi. Nah, sekarang ayam dengan belalang kira-kira dimakan oleh apa? Elang. Ya, Elang. elang. Oke, berarti elang. Kalau langsung elang ya. Kalau bisa elang, tapi nanti posisi nomor 8 jadi kosong. Kalau kita lihat dari makan itu kan ada yang tingkat tropik paling tinggi. Paling tinggi itu biasanya ada. Oke, nomor 10. Coba nomor 10 itu apa? Bakteri. Bakteri, pintar. Bakteri. Nah, bakteri memakan organisme tingkat tropik yang mati, berarti nah, tingkat tropiknya apa? Coba. Elang. Elang sama apa lagi? Harimau. Harimau. Ya. Elang, harimau berarti nomor 8 dan nomor 9 diisi dengan elang dan harimau. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagian nomor 3 dan 6 nanti bisa diisi dengan yang lain. Nah, di sini pertanyaannya adalah malah saya itu ini maksudnya apa begitu kayak cocokologi sebenarnya sebenarnya. Tetapi intinya adalah kalau kita sudah tahu hewannya, maka kita harus tahu ini surat al-Alaq. Surat al-Alaq itu isinya apa? Surat al-Qamar itu isinya apa? Surat al-Maidah itu artinya apa? Surat Toha itu intinya apa begitu. Maka saya perlihatkan di sini surat al-Alaq itu adalah surat ayat yang 4. Waladzi akhrajal mar'a. Jadi Allah yang menumbuhkan rumput-rumputan. Oke. Tadi jawabannya apa? Jawabannya kalau yang A. Yang A katanya organisme 1 terdapat pada surat al-Alaq. Organisme nomor 1 tadi apa? Rumput atau belalang atau tadi? Padi. Ya, boleh padi, boleh rumput sebagai posisi itu ya. Boleh padi, boleh rumput nomor 1 itu. Jadi kalau misalkan oleh padi atau rumput, sebenarnya misalkan kalau nomor 1 diisi dengan belalang, berarti dengan belalang dengan rumput berarti nomor 4-nya adalah belalang gitu. Kalau nomor 2 adalah padi, berarti nomor 2 adalah ayam atau tikus gitu. Jadi ini masih setara untuk yang organisme yang ini. Itu yang A, surat al-Alaq, waladzi akhrajal mar'a. Jadi kita harus tahu mar'a itu adalah rumputan. Nah, kemudian berikutnya surat Al-Qamar ayat 20. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir.
yaitu yang membuat manusia berada dari pangan, mereka bagian pohon-pohon kurma. Di situ ada pohon kurma tidak? Ya. Ya, tidak ada ya pohon kurma. Tidak, Pak. Ya. Tidak. Kemudian berikutnya surat Al-Maidah. Di sini adanya adalah tentang hewan. Hewan ya. Tadi di pilihannya yang surat Al-Maidah itu adalah organisme nomor 6. Kalau kita lihat nomor 6, di situ adalah hewannya bisa kucing, karena kucing bisa makan ayam atau bisa makan tikus. Ya, jadi di sini hewannya tidak tersebut di sini. Sedangkan di yang B, surat Thaha itu adalah tentang tumbuhan. Tapi di sini nomornya nomor 7. Sedangkan nomor 7 kita tadi sudah isi dengan ular atau elang. Elang sih sudah diisi di 8 atau 9 ya. Berarti yang nomor 7 adalah ular. Maka dari itu berarti jawaban yang benar adalah A, ya, tentang bahwa Allah menciptakan utang di dalam surat Al-A'la, begitu. Walladzi akhrajal mar'a, begitu. Ya, itu kuncinya aja. Jadi kalau nanti berpikir karena ini memang tidak disebutkan ya udah apa udah tetapi ini juga bahwa dalam surat Al-A'la diceritakan peruntukan. Kalau dalam Al-Qamar itu terkait dengan pohon kurma. Kalau dalam surat Al-Maidah itu tentang hewan-hewan. Kemudian kalau surat Thaha itu tentang tumbuhan-tumbuhan juga. Ya, baik. Ini adalah soal yang nomor 5. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Mohon maaf, Bapak. Adik-adik sekalian, anak-anak saudara, ternyata memang harus kita, kalau kata ada alif dan dia itu alif yang mana gitu ya. Atau sehingga kalau salah membacanya ya, ayat dia itu dia tawil alal ala bertahanat yang mengandung protein ya. Jadi makanan mana yang mengandung kandungan protein ala paling tinggi begitu. Ini adalah A, ya, ada yang paling tinggi. Artinya bahwa dari sekian makanan ini yang mengandung protein yang paling tinggi apa? Aruz. Aruz itu adalah nasi ya. Kemudian tamar itu apa? Kurma. Dujaj. Dujaj itu ayam. Saya masih ingat di pelajaran bahasa Arab itu di MTS ada ya ayam. Aruz juga ada guru bahasa Arab. Jadi dulu kalau mengajarkan bahasa Arab itu perkataannya harus hafal, baru kemudian hiwarnya begitu. Jadi produknya harus apa, kemudian hiwarnya harus apa. Nah, kemudian yang ketiga adalah wortel. Adik-adik yang mengandung protein tinggi yang mana? Ayam. Ayam, oke. Nasi. Ayam nggak jawab ayam. Ayam ya, jawabannya ayam karena yang mengandung Ayam. 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 Kalau Ayam, nasi Pak. mengandung apa? Ayam. Ya, diadu yang C. Kalau nasi mengandung apa dominannya? Karbohidrat. Karbohidrat. Kalau kurma mengandung apa? Tanya. Glukosa, Pak. Glukosa ya. Nanti ada gulanya di situ. Kemudian wortel. Vitamin A. Vitamin ya. Jadi ingat kata-kata harus itu adalah nasi atau tamar adalah kurma, adija itu adalah ayam gitu ya. Tinggal diingat-ingat kalau baik jawabannya adalah ayam ya.
Nah, berikutnya yang kita lihat di sini adalah nah, di sini Ahmad dia mengelompokkan sejumlah hewan seperti dia mengelompokkan atau membagi di dalam tabel ini. Jadi Ahmad mengelompokkan sekelompok hewan dan membaginya menjadi dalam tabel ini. Begitu. Nah, ayo berdasarkan sifat apakah tadi Ahmad itu mengelompokkan hewan-hewan ini, begitu ya. Nah, maka kita lihat bahwa ternyata si Ahmad ini dia mengelompokkan hewan-hewan dalam tabel ini, memilah-milahnya ke dalam kelompok yang pertama yaitu satu manusia, yang kedua anjing, yang ketiga lalat. Kelompok yang kedua yaitu ular, kemudian yang kedua adalah cacing, yang ketiga adalah sama ikan. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan ciri-ciri apa, berdasarkan seperti apa Ahmad mengelompokkan? Apakah berdasarkan pengelompokan berdasarkan mata? Apakah berdasarkan sistem sarafnya? Apakah berdasarkan kulitnya? Apakah berdasarkan kakinya? Kalau kita lihat mata, manusia dengan anjing sama-sama di depan, tapi kalau lalat di pinggir. Kalau ular matanya di depan di pinggir. Cacing tidak ada matanya. Ikan tidak ada kesamaan. Berarti bukan jawabannya. Kalau kulit manusia, anjing dan lalat, manusia dengan anjing mungkin ada kesamaan, baik sama-sama memiliki dalam hal kulitnya. Tetapi lalat tidak sama dengan manusia. Ular dengan cacing apalagi, ya, apalagi dengan ikan, ya, walaupun ular sama ikan sama-sama bersisi. Nah, kaki, apalagi manusia, anjing dan lalat beda kakinya, begitu ya. Kalau manusia kakinya sepasang, anjing ada 2 pasang, lalat ada 3 pasang. Nah, begitu. Jadi kalau menemukan yang seperti ini, kira-kira kalau ada 2 tabel biasanya adalah pengelompokan. Dan ternyata yang mirip dengan manusia dan lalat adalah sistem sarafnya. Di sini kita lihat ada di gambarnya ada otak, sama-sama ada, kemudian susun tulang belakangnya juga ada, kemudian saraf segmentalnya juga ada. Begitu. Jadi jawabannya adalah sistem saraf. Oke, ini pengetahuan sih. Karena kalau ini materinya masih abstrak, sebenarnya kalau SMP memang masih baru formal rasional ya. Kecuali kalau memang benar-benar sudah diajarkan oleh ibu bapak dulunya. Oke, jadi jawabannya adalah ini penjelasannya. Jawabannya adalah sistem saraf. Berikutnya ini adalah kemampuan bahasa yang diminta juga ya. Di sini adalah tentang saluran pencernaan. Kalau kita ngomongin pencernaan, maka yang harus kita pahami adalah bahwa di sini ada pilihan A, B, C, dan D, gitu ya. Nah, yang pertama pilihan di sini apa yang di anggota tubuh yang ditunjuk dengan tanda X itu mengarah kepada organ apa begitu. Ya rata-rata sih begitu kalau gambar. Nah, yang kalau kita lihat di sini adalah yang A hati, B adalah lambung, yang C adalah usus halus. Nanti bisa belajar lagi dengan guru bahasa Arabnya di sini begitu. Kemudian usus besar. Nah, ternyata ini adalah usus halus. Kalau ada yang sama begini, kalau dalam pencernaan kata yang satu usus ada 2. Ada dakiqah, ada itu. Berarti kalau ini adalah usus kecil, ini adalah usus besar. Jadi jawabannya adalah usus apa? Usus besar, usus kecil?
usus halus ya, urutan usus kecil, usus halus. Ya, yang ini. Usus halus mana? Oke, ya, jawabannya adalah usus halus. Kok adiak kok. Dakliak kok. Berarti halus tuh dakliak kok. Usus besar Iya. berarti Begitu aja menghafalkannya. Gitu. Oke, ini sebagai gambarannya ya, bahwa sisi pencernaan kita sudah tahu dari mulai kalau saya dulu waktu masih ngajar di SMP sama SMA suka bilang gini, muka lo halus kayak kardus gitu, mulut kerongkongan, mulut kerongkongan, lu ada lambung, kemudian usus, muka lu halus kayak kardus ya, kardiak, tembus pilorus, kardus, kardiak, tembus pilorus. Nah, saya suka menghafalkannya begitu dulu. Muka lu halus kayak kardus pil. Nah, itu menunjukkan saluran dari saluran pencernaan. Coba kalau memang yang di sini ditanya adalah bahasa Arabnya, ya berarti harus pelajari bahasa Arabnya apa gitu. Ya. Oke. Berarti guru bahasa Arab harus tahu ini bahasa Arabnya lambung tadi apa, mulut apa begitu ya, usus halus apa, usus besar apa begitu, hati itu apa begitu. Jadi minimal tahulah bahasa Arabnya apa. Karena kalau dilihatkan gambarnya sebetulnya kita sudah tahu, cuma yang bingung adalah bahasa Arabnya itu apa begitu ya. Jadi jawabannya adalah usus halus ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di sini ditanyakan adalah melaksanakan jumroh, betul waktu melakukan jumroh. Tetapi beda lagi kalau yang ditanyakannya adalah ketika sedang sujud. Maka ketika kita sujud, kaki bagian telapak apa? Misalkan sendi apa yang bergerak. Ketika lagi umroh, maka otot apa yang dominan bekerja. Nanti akan berbeda lagi. Gitu. Ketika misalkan kasus yang dimunculkannya adalah ibadah-ibadah yang lain, ketika melakukan takbiratul ihram, ketika ruku, ketika sujud, nanti berbeda lagi. Cuman di sini yang ditanyakan adalah baju jumroh. Kalau kita lihat baju jumroh itu menggunakan tangan ya. Berarti di sini ada yang bergerak antara di sini kemudian dengan di ya. Maka akhirnya kita lihat bahwa yang bekerja di dalam sendi yang bekerja di sini adalah sendi apa? Pada bagian tangan sendi apa yang bergerak yang pelana. Kalau pada tangan? Jawabannya B. Ya, pintar. Jawabannya D. Di pelana dan engsel. Nah, kalau ceritanya adalah yang sedang memutar-mutarkan kepala begini, berarti sendi apa yang bekerjanya? Sendi putar. Iya. Jadi ini seperti diperlihatkan dalam gambar menjadi gambaran bagi kita semuanya bahwa sekarang pertanyaannya adalah bagian tangan, tapi nanti bisa jadi yang ditanyanya adalah pada bagian yang lain, bisa jadi pada kepala seperti ini, bisa jadi bagian tangan ketika mau mutar begini, ya. Jadi harus jelas pengetahuannya. Jadi jawabannya adalah B ya. Pintar. Nah, ini adalah pengetahuan anak SMP itu katanya tidak boleh bedah-bedah ya, anak SMP, SMA yang boleh bedah-bedah ya. Nah, di sini kalau kita lihat kita harus tahu bahwa kalau seekor hewan dipotong atau melaksanakan idul kurban, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa ada saluran-saluran yang harus putus. Jadi diputus, tapi tidak boleh bagian belakang, tidak boleh diputus. Nah, ini juga pengetahuan bagi anak-anakku
bahwa ketika menyembelih ayam misalkan, kemudian kambing begitu, kenapa dipotong cuma bagian sininya saja, hanya bagian yang urat-urat sini saja, bagian belakangnya tidak diputus ketika proses penyembelihan. Nah, karena ketika bagian tiga bagian ini yang disebut dengan al-qulub, al-mar'i, kemudian al-wajhan, al-wajhan ini, nah, ini adalah bagian-bagian yang penting. Ketika tiga bagian ini diputus, maka dia akan memerintahkan dan menerjemahkan, kemudian memerintahkan seluruh saraf dan sistem koordinasi yang lainnya melalui bagian belakangnya untuk apa? Untuk bersama mengeluarkan darah dari seluruh tubuh hewan tersebut. Kalau motong ayam atau motong kambing atau sapi, yang dipotong bagian sininya saja, tidak dengan bagian belakangnya. Karena kalau langsung dipotong dengan bagian belakangnya, yang terjadi adalah kemungkinan besar nanti koordinasi ke seluruh tubuhnya itu tidak berjalan, sehingga di dalam tubuhnya masih terdapat banyak sisa-sisa metabolisme dari dalam darah yang tidak terbuang, sehingga dagingnya biasanya bau dagingnya, karena sudah masih terdapat berbagai sisa-sisa metabolisme dari sel-selnya dan belum keluar oleh darahnya. Nah, mana ini jawabannya? Gitu. Yang disebut dengan al-qulub itu adalah tenggorokan. Berarti kalau tenggorokan yang nomor mana? E, A, B, C, D atau E? E. Yang E. Oke. Yang E itu adalah tenggorokan. Kemudian kalau al-mar'i apa al-mar'i? Saluran makan. Saluran makan, kerongkongan. Ya. Kalau al-wajhan, Al-wajhan. al-wajhan itu adalah saluran dua urat. Ya, sebenarnya dua urat. Ya. Jadi kalau begitu, ketika kita melihat gambar ini dari A, B, C, dan A, B, C, dan D, yang mana? Tidur ya tas ya, tas ya. C. Ya. Yang mana jawabannya? C. Yang C. Kalau yang C, dua saluran yang terdiri dari al-qulub dan al-mar'i. Al-qulub dan al-mar'i harus terpotong. Lalu bagian yang al-wajhannya, dua uratnya, Yang A, yang A. belum terpotong ya. Berarti jawabannya yang mana? A. Yang A. Jadi yang harus terpotong itu adalah yang al-qulub, yaitu tenggorokan, al-mar'i, yaitu kerongkongan, kemudian al-wajhan, yaitu dua saluran berupa urat. Gitu. Jadi dua urat yang ada di dalam leher itu harus putus, begitu. Ya, tapi jangan yang harus putus karena ini tulang, gitu ya. Jadi sampaikan bahwa kalau menyembelih jangan sampai putus atau jangan sampai disembelih dengan belakangnya, karena itu memutuskan koordinasi dengan seluruh tubuh dari otak untuk membuang sisa-sisa metabolisme dari seluruh otot atau daging yang ada pada hewan tersebut, sehingga ujung-ujungnya nanti dagingnya kemungkinan beraroma bau atau busuk. Gitu. Bisa dipahami anak-anakku yang ini? Bisa. Ya, siap. Jadi ini ya, tadi ini digambarkan di gambar di sampingnya bahwa kalau ini adalah saluran-salurannya, sedangkan ini adalah dua uratnya. Dua urat ini ditandai dengan warna merah dengan warna biru. Warna merah berarti adalah darah yang mengandung banyak oksigen,
Sedangkan yang biru menandai berarti apa namanya saluran pembuluh darah yang kurang oksigen atau disebutkan miskin oksigen. Baik, ini adalah gambarannya bahwa tenggorokan disebut kerongkongan tadi, kemudian wajan adalah urat, ya begitu. Ini yang harus diputus ya. Kalau saya ini sebagai teman saya yang digendong aja kayak ini ya, karbonya sebelum itu luar biasa, itu sangat friendly dengan kambingnya, gitu ya, berpikir kambingnya. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau tanyakan dulu, silakan. Nggak ada. Nggak ada, baik. Kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah soal nomor 11. Kalau kita selesai di sini, Ini udah kan? di PowerPoint aja. Sudah saya berikan satu. Nah, di sini tentang kerapatan populasi biasanya ya. Di situ dikatakan bahwa ada segi, kemudian ada cacing, ikan, kalau ada kalian menemukan seperti ini, lihat satuannya ya. Ini hanya meter persegi. Kemudian ini adalah kepadatan populasi per meter persegi. Berarti kalau begitu hitung populasinya yang ada, populasi semut, populasi cacing, populasi ikan, populasi bajaki, hitung semuanya dibagi ke sejumlah meter persegi yang dimiliki. Itu apa? Berarti itu nih 105 ditambah 25 ditambah 8 ditambah 1 dibagi 1,5. Oke, berapa jumlahnya? Yang bawa kalkulator? Ditambah 25 tambah 8 tambah 1 jumlahnya berapa? 139 dibagi 1,5. Catat dulu. Berarti angka jumlahnya berapa populasinya? 139. Sekarang 139 dibagi 1,5 berapa? Sembilan 92,6. Nah, 92,6. Oke, ditulis dulu. Nah, berikutnya. Sekarang populasi yang kedua. 125 ditambah 25 ditambah 8 ditambah 0. Berapa jumlahnya? 158. 158. Nah, 158 dibagi 1,5. 105,3. Oke, 105 ya. Oke, dicatat dulu. Sekarang yang ketiga, C. 390 25 ditambah 13 ditambah 1. Berapa jumlahnya? 429. Dibagi 1,5. 286. Oke, 286. Yang ketiga 155 ditambah 25 ditambah 15 ditambah 0. 165. Oke, dibagi 1,5. 90. Berapa? 195 dibagi 1,5. 190. Oke. Nah, sekarang kita dengan jumlahnya ada berapa ayat?
Ada 70. Jawabannya C. Jawabannya C. Ya, dihitung dulu waktu ujung C. Jadi yang pertama itu jumlah ayatnya 78, surat Yasin 84, kemudian kalau Al-Baqarah 286, kemudian surat Al-Kahfi 100. 110. 110. Nah, jadi yang populasinya sama dengan jumlah ayat adalah surat Al-Baqarah yang kedua. Oke. Itu sebenarnya kalau kayak divisikan gitu, kalau hitungan itu lihat aja satuannya. Kalau divisikan misalkan meter per sekon, berarti cari yang satuannya meter, cari yang satuannya sekon, berarti yang satuannya meter dibagi dengan yang satuannya sekon. Gitu. Kalau belum bentuk meter, turunkan dulu jadi meter. Kalau belum satuannya sekon, maka turunkan dulu jadi sekon. Jadi kadang-kadang tidak harus tahu ininya betul rumusnya, tapi logikanya aja gitu. Kalau ada satuannya di sini per meter persegi, berarti sejumlah populasi ini dibagi meter persegi. Cuma memang masalahnya kalau Anda harus mengetahui jumlah surat, nah itu kendalanya. Jadi berapa surat, berapa gitu ayatnya. Ya. Nanti di sini tidak disebutkan berapa jumlah ayatnya. Bisa dipahami yang ini? Bisa. Oke, Jadi jawabannya apa? C. Jawabannya C. Karena tadi kepada populasinya 186 dan jumlah ayatnya juga 280. Ya, berarti betul. Iya, luar biasa. Top markot. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Nomor berapa ya? Ini. 12. Yang ini dulu. Nah, di sini ada permainan logika dan permainan hitungan. Ya, ada permainan logika dan permainan hitungan. Jadi kalau kita lihat gini dulu. Yang pertama, di sini dikatakan bahwa buta warna bersifat resesif dan kromosom. Berarti kalau begitu setiap anak perempuan kemungkinan besar karena dia mengandung kromosom setiap yang mengandung kromosom X, berarti kalau perempuan kan XX ya, kalau laki-laki XY, berarti ada X-nya juga kan. Jadi punya kemungkinan yang mengandung sifat resesif dari buta warna. Nah, itu catatan yang pertama. Yang kedua, warna mata coklat dominan terhadap warna biru. Berarti ada dua sifat, yaitu sifat buta warna dan juga sifat warna pada matanya. Ada warna coklat dan warna biru. Begitu. Nah, karena warna coklat ini dominan terhadap warna biru, berarti kalau diinisialkan dengan simbol, nah, warna coklat ini bukan huruf besar, warna biru dengan warna kecil, karena dia itu yang warna biru. Itu catatan kedua. Catatan ketiga, ternyata dalam keluarga tersebut ada anak kembar, ada Hasanah dan Husniah. Husniah. Hasanah dan Husniah, ya itu. Kembar dilahirkan dari ayah yang buta warna, berarti bapaknya itu tidak buta warna alias normal dengan matanya biru. Dari matanya itu tidak buta warna alias normal, tapi dia mengandung sifat warna yang resesif, yang tidak dominan, yaitu warna biru. Karena tadi di atas warna biru itu adalah warna resesif. Sedangkan ibunya dia buta warna dengan matanya yang berwarna coklat. Jadi ibunya kalau warna itu yang muncul adalah warna coklatnya yang dominan, tetapi ternyata dia malah buta warna, bukan malah dia buta warna si ibunya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah jika Hasanah memiliki warna
mata biru. Jadi kalau Hasanah itu salah satu anaknya perempuan, tapi XX ya, buatnya XX gitu. Nah, maka dapat kita hitung bahwa kalau anaknya adalah berwarna biru yang perempuan, sedangkan biru itu tadi sifatnya adalah resesif, maka dapat kita ketahui dari keluarga tersebut adalah yang pertama, Hasanah dan Mustinat pasti buta warna. Pasti buta warna. Sedangkan tadi buta warna itu adalah resesif. Resesif ya, pada kromosom X itu tertaut pada kromosom X, tapi dia itu sifatnya resesif. Berarti karena resesif belum tentu bahwa itu adalah buta warna. Gitu. Karena di sini kita lihat bahwa Husina adalah anak kembar yang diterima dari ayah itu buta warna, dan kemudian di situ dikatakan bahwa Hasanah memiliki warna mata biru. Begitu. Berarti yang pertama itu bukan. Yang kedua, di sini tidak diceritakan adanya adik laki-laki. Tapi di sini ditulis bahwa adik laki-laki Hasanah dan Husina itu normal. Begitu. Nah, kalau dikatakan seperti itu, tidak bisa juga. Karena ada sifat apa tuh, buta warna tadi yang menyertainya terpaut pada kromosom X-nya atau XY kan, begitu. Dan di sini juga tidak diceritakan laki-laki kalau ini simpelnya. Kemudian yang C adalah warna mata Husina homozigot. Nah, kalau homozigot tidak mungkin karena antara orang tuanya pun juga heterozigot. Yang satu itu adalah normal tapi warnanya matanya biru, ibunya adalah buta warna dan warnanya coklat, udah hetero begitu. Maka berarti anaknya pun itu adalah heterozigot, bukan homozigot, begitu. Nah, kalau melihat konteks ini tidak ada anak laki-laki, maka di sini kemudian semua anak berwarna biru dan kali buta warna, artinya adalah dia itu memiliki sifat pembawaan dari buta warna. Karena apa? Buta warna bersifat resesif dan terpaut pada kromosom X. Sedangkan baik laki-laki maupun perempuan mengandung kromosom X, berarti mengandung karir buta warna. Jadi kalau yang paling mendekati paling yang ini begitu. Kalau melihat konteks ini tidak ada anak laki-laki begitu. Ya. Tapi dalam hitungan sih kemungkinan ada begitu. Tapi kalau dilihat teks soal ini, kita lihat saja bahwa kemungkinannya adalah yang paling dekat adalah D. Walaupun kalau dianalisis lebih dalam lagi, sebenarnya tidak ada jawaban yang benar. Kalau menurut perhitungan saya sih tidak ada jawaban yang benar. Begitu. Jadi yang paling mendekati apa? D. Yang paling mendekati yang D. Karena kalau yang atas yang A, B, dan C itu Salah. tidak begitu dekat ya. Kalau C kan harusnya heterozigot, kalau yang D normal, tidak mungkin normal. Kalau misalkan warna tidak normal, tidak. Ya. Begitu anak-anakku, itu untuk nomor 12. Jadi kadang-kadang selain perhitungan juga gunakan logika untuk perhitungan. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini juga soal ini kalau menurut saya sih belum, harusnya tidak ada di MTS ya, karena beberapa di MTS SMA juga belum tentu bisa. Ma'anzalallahu qudahan illa anzalahu syifaan. Tidaklah Allah turunkan suatu penyakit kecuali Allah turunkan apa tuh syifa, yaitu obatnya atau penawarnya. Udah familiar ya kalau bacaan itu, tapi syifa itu obat, alhamdulillah ya turunlah, kalau Allah apalagi. Nah, pernyataan di bawah ini yang benar berkaitan dengan hadis di atas adalah bahwa intinya bahwa
bahwa di dalam suatu organisme itu dia itu punya bakal ada setiap penyakit atau setiap mikroorganisme yang penyakit katakanlah begitu pasti ada obatnya. Nah di sini ada Bacillus anthracis, ada Streptococcus pneumoniae, kemudian ada Lactobacillus casei, ada Lactobacillus vulgaris. Mungkin masih asing bagi anak-anakku yang ini. Oke, antrak. Ingat aja penyakit antrak. Oh, itu penyakit. Nah, tapi yang harus kita pahami di sini adik-adikku bahwa karena SMP itu belum berbicara tentang positif negatif dan positif dan negatif dan pewarnaan. Jadi begini, ketika mikroorganisme seperti ini bakteri itu diidentifikasi di laboratorium, kemudian diberikan pewarnaan, ya gini aja, ketika kalian nyelupin tangan ke air yang berwarna, suka tertinggal warnanya di sini di tangan. Ada ya? Ada yang tidak Ada? iya, ada yang iya. Tertinggal. Atau ketika kalian marun kunyit, suka nempel nggak kuningnya ke sini? Nempel. Nempel. Nah, di dalam hal ini, di dalam konteks di sini, positif dan negatif di sini bukan berarti positif itu menguntungkan, negatif itu merugikan, bukan. Tapi ketika proses identifikasi mikroorganisme dalam hal ini bakteri, dilakukan pewarnaan. Nanti dipelajari lagi di SMA atau di perguruan tinggi. Nah, kalau di sini ada lihat gambar yang di tengah itu, ada yang disebut dengan nah di sini coba lihat di sini ada ininya nggak ya? Nah di bagian tengah peptidoglikannya. Nah bagian tengah ini peptidoglikan ini kalau bakteri tersebut dia mampu menyerap warna dari pewarnaan ketika identifikasi, maka akan terlihat peptidoglikan ini tebal seperti ini, di tengah-tengah itu tebal, warnanya tebal. Nah, kalau tebal artinya positif, begitu. Artinya positif. Oke, kita simpan dulu. Ini bisa jadi karena penyakit antraks sekarang sudah ada obatnya. Streptococcus pneumoniae, Streptococcus. Nah, di sini Streptococcus pneumonia. Pernah dengar istilah penyakit pneumonia bagian paru-paru? Nah, di sini adalah penyakit juga menimbulkan penyakit. Tapi di dalam di sini peptidoglikannya tebal atau tipis? Tebal. Lihat yang tengah ini, yang tengah tebal atau tipis yang nomor B? Tipis. Tipis. Berarti harusnya di sini positif atau negatif keterangan gramnya? Negatif. Harusnya negatif. Berarti betul atau salah nomor 2? Salah. Salah. Oke. Alasannya itu ya. Kita lihat peptidoglikannya positif atau negatif. Yang ketiga, Lactobacillus casei. Nah, Lactobacillus casei ini dia itu terdapat pada Yakult yang kita minum ya. Nah, di sini gambarnya tebal atau tipis? Gambar pewarnaannya, peptidoglikannya positif atau tidak, tebal atau tipis? Positif. Tebal. Berarti harusnya positif atau negatif? Positif. Nah, harusnya positif. Begitu. Sedangkan di sini negatif. Berarti betul atau salah yang C? Salah. Salah. Oke. Yang terakhir adalah Lactobacillus vulgaris. Lactobacillus vulgaris ini adalah kita buat yogurt. Di sini gambarnya adalah negatif, di sini juga negatif, tetapi ternyata bahwa kalau ini termasuk pada bakteri positif, bukan negatif. Jadi ininya salah. Jadi yang benar adalah yang ini, yang A. Dan triknya begini juga sih,
satu memang tadi tentang penyakit. Yang penyakit ya antara antrak dengan pneumonia. Ya udah itu aja penyakit yang lain kan tidak menggunakan penyakit begitu ya. Kemudian nanti positif dengan negatif ya yang positif yang tebal, yang negatif itu yang tipis tidak belikannya. Begitu. Ini gambarannya ya kalau kita lihat. Nah, ada yang tebal, ada yang tipis kan. Kalau yang ini adalah yang A, ini yang B. Kemudian yang di paling bawah ini yang C, ini yang D. Begitu. Itu gambaran saja dari hasil permohonan yang masih utuhnya. Jadi ada yang bisa menyerap warna dengan tebal, ada yang tidak. Oke, kita lanjut ke ada berapa lagi. Oh, bentar lagi. Baik, ini adalah pertumbuhan. Sebenarnya kalau yang ini yang membuat dia itu makin ke atas itu apa? Apa yang membuat dia ke matahari? Intinya apa coba? Intinya apa yang membuat ini bergerak ke sini? Cahaya mendekat saya. Ya, intinya kan di sini tergantung terdapat yang dominan kan di positif ini. Jadi kalau yang dominan ini kemudian kena sinar matahari langsung, maka dia akan memproses bagian sini ini memiliki kandungan oksin yang sedikit terrusak. Maka ini sebab sini bagian belakang itu lebih banyak, akhirnya menuju ke arah datangnya sinar matahari. Nah, sedangkan dari bahan-bahan ini, dari bahan-bahan yang ada plastik, ada mentega, ada agar-agar, ada logam, ada sepatu, ada keju. Nah, dari setiap bahan ini yang dia itu tidak bisa meneruskan sampah ke dalam pucuk ini, kira-kira yang mana? Plastik bisa nggak? Plastik bisa meneruskan sinar matahari dari luar ke dalam pucuk tidak? Halo? Oke. Kalau plastik sebenarnya ini juga masih ini ya. Plastik juga yang pertama itu ya plastik dengan plastiknya juga plastiknya warna bening atau warna hitam. Soal ini juga masih abu-abu. Kalau plastiknya bening, pasti sinar matahari masuk ke dalam pucuk daripada tumbuhan ini. Kemudian kalau mentega jelas tidak menutupi. Agar-agar bahkan agar-agarnya berarti karena juga sinar matahari. Apa tuh bisa konsentrasi dia menuju ke arah sinar matahari. Kan di agar-agar kalau agar-agar berarti dia akan mendevelop, tapi di sini dia tetap harus seperti yang ini salah ya. Yang C SK2 apalagi agar-agar apalagi yang D agar-agar yang pertama kalau agar salah akhirnya bisa tetap belok. Jadi kalau kita memungkinkan di obatnya ada Jawabannya A. Oke, ya. Walaupun ini masih abu-abu plastik, kenapa? Karena apa? Gitu. Itu warnanya plastik warna hitam. Ya, yang penting konsep dasarnya adalah benda apapun yang tidak bisa ditembus oleh sinar matahari langsung ke dalam ujung tanaman tersebut. Itu catatannya. Kita lihat ke sini.
Mohon izin Bapak, suara videonya tidak jelas ya. Oh, putus, Pak. Maaf, Pak. Jelas suaranya. Oke. Saya lihat jadi ini ada 3 video. Tapi intinya adalah bahwa di situ digambarkan bagaimana pengaruh sinar matahari terhadap pergerakan daripada tumbuhan tersebut. Tapi saya bukannya PowerPoint-nya sudah saya share. Silahkan. Intinya adalah itu. Kalau ketika itu saya tutupnya, kalau untuk ini ditutup dengan katakanlah misalkan terbuat oleh plastik, kalau plastiknya misalkan transparan seperti ini, tetap sinar matahari masuk ke dalam si ujung daripada tanaman tersebut, sehingga dia tetap bisa membelok. Tapi kalau plastiknya ini warna hitam yang tidak bisa menembuskan sinar matahari langsung ke dalamnya, dia akan terus tumbuh terus ke atas. Ya, jadi intinya adalah bagaimana benda-benda yang bisa menghalangi datangnya sinar ke ujung daripada pucuk tersebut. Begitu. Makanya kalau kenapa tanaman itu akhirnya cenderung mengarah ke sinarnya matahari, karena memang ketika matahari ini mengenai bagian sini, oksigen daerah sini itu dia rusak atau berpindah posisi ke daerah belakang, sehingga pada proses pertumbuhannya pada bagian sini dia lambat tumbuhnya, sedangkan bagian belakang ini tidak cepat pertumbuhannya, sehingga airnya tersorot dan airnya mengarah ke matahari tersebut. Ya, itu sih konsepnya. Kemudian di sini ada satu soal berikutnya. Ini suatu cara pendidikan tumbuhan dengan teknik kultur jaringan. Kultur jaringan di SMP sudah kultur jaringan. Tapi berapa pengalaman bagaimana membuat memperbanyak organisme dengan kultur jaringan, sel dan jaringan. Dengan derajat totipotensi, ingat ada totipotensi, ada pluripotensi. Kalau totipotensi itu ada pertumbuhan, sehingga dipotong bagian manapun, ketika di kultur jaringan tersebut akan tumbuh menjadi nomor 14 jawabannya A tadi ya. Yang paling mungkin ada jawabannya A. Oke, nomor 15 ini. Jadi yang paling itu ketika jaringan bagian manapun dari tumbuhan tersebut, kalau di kultur, kemudian kemungkinan menghasilkan organisme yang utuh kembali daripada tanaman tersebut. Tapi pada hewan ada namanya pluripotensi. Ada pluripotensi. Misalkan kalau di luar negeri itu ketika setelah melahirkan, kemudian dia punya kelainan, misalkan suka rusak atau kuning, kemudian organ-organ yang lainnya. Ya, siap. Nah, maka di luar negeri itu disimpan di baliknya itu, atau orang sudah bilang balik kalau melahirkan ya ada ari-arinya itu ada yang bentuk daging itu, nah di luar negeri disimpan. Nanti ketika ada kelainan tertentu dalam generasi ini, maka kemudian bisa dikultur dan kemudian disimulasi dengan hormon tertentu, kemudian menghasilkan organ, misalkan kantung kemih begitu. Nah, di sini dikatakan ada potensi yang sama tingginya memiliki jumlah sel sebanyak 1 juta sel. Nanti sama aja ya. Bentar lagi. Maaf ini ada gangguan. Nah, ketika di sini semuanya memiliki potensi tumbuh yang sama, tetapi dalam kurun waktu 1 minggu menjadi 100.000, minggu berikutnya tinggal 1.000, dan berikutnya terus menambah. Di sini ditanyakan, dapat dikatakan bahwa angka mortalitasnya, angka kematiannya bagaimana? Begitu. Nah, yang dituntut oleh soal ini adalah kemampuan mereview daripada tidak harus banyak berpikir begitu. Yaitu apa? Gampang.
kalau kita lihat ini mencapai nilai terbesar memasuki minggu pertama. Betul, nilai mortalitasnya itu pada minggu pertama itu paling tinggi, tapi tidak menunjukkan daripada angka mortalitas secara keseluruhan. Jadi hanya menyebutkan satu kali mortalitasnya saja. Jadi kalau pertanyaannya pada turun minggu berapa dari mortalitas tingginya, itu jawabannya yang pertama. Berarti yang A salah. Yang kedua, mencapai nilai terbesar memasuki minggu ketiga. Tidak. Kemudian C, konstan dari minggu ke minggu, apalagi kalau minggu pertama itu adalah 1.000, berikutnya jadi 1.000, berarti kan bukan konstan. Nah, maka kemampuan yang tidak seperti ini adalah kemampuan review. Artinya apa? Bahwa mortalitasnya menurun dari minggu ke minggu. Jadi jawabannya adalah D. Ya, jawabannya adalah D. Iya. Nah, ini adalah jawabannya adalah D. Intinya adalah mortalitas itu menurun dari minggu ke minggu. Oke, kita punya waktu 5 menit lagi ya. Yang ke-16, ini kita lihat di sini ada gambar Aspergillus kemudian. Nah, alasan yang menyebabkan organisme di atas dikelompokkan dalam satu kingdom tersendiri adalah satu, tidak memiliki klorofil. Ya. Kenapa di sini dia tidak bisa kepada tumbuhan? Karena memang tidak memiliki klorofil. Oke, nomor 1. 2, dapat berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Ya, berarti generatifnya melalui spora, sedangkan vegetatifnya dia melalui bak tubuhnya. Organisme heterotrof. Heterotrof artinya apa? Mencari makanan dari luar tubuhnya, tidak seperti tumbuhan autotrof. Oke. Berkembang biak dengan spora, ya, berkembang dengan spora dengan secara generatif tadi. Nah, bagian-bagian tubuhnya tidak ada dikatakan daun-daun, batang dan akar. Ya, ini mah bukan tumbuhan. Ya. Ini punya sendiri, yang rumit, ya. Nah, jawaban yang paling benar kemungkinan besar adalah 1 betul, 2 betul, kemudian 3 juga betul. Ini jawabannya 1, 2, dan 3. Nah, 1, 2, dan 3. Karena nomor 4 dimasukkan karena nomor spora itu masuk ke dalam generasi. Sedangkan kalau 2, 3, dan 4 berkembang secara generasi jadi double. Nomor 4 sudah include di dalam nomor 2. Kenapa tidak 1 dengan 3? Karena nomor 2 tidak termasuk. Jadi kemungkinan besar jawaban yang benar adalah A, ya, 1, 2, dan 3. Kenapa nomor 4 tidak dimasukkan? Karena nomor 4 dengan spora itu sudah tercakup dalam secara generatif. Nah, jadi jangan cukup, Iman mau A B juga benar. Lihat dulu ada yang double, beda pernyataan aja. Oke, nomor 17. Informasi yang dapat diambil, ingat bahwa di sini ada MPCI, kalau begitu ada rumusnya. MPCI. Jadi sebagai gambaran, kalau MPCI ini adalah gambaran bagaimana gigi dari belakang ke depan. Gitu. Kalau incisivus itu ada gigi seri di depan. Di sini kondisinya adalah yang di atasnya kosong, gigi bawahnya 4. Oke. Ada giginya, berarti hewan yang punya gigi depan, gigi seri. Itu catatan pertama. Yang kedua, asetnya, kaninusnya, taringnya. Gigi taringnya di sini dua-duanya nggak ada gigi taringnya. Nggak punya gigi taring. Kalau dua-duanya tidak ada gigi taring, hewan tersebut sudah dikatakan bahwa herbivora atau pemakan tumbuhan. Dan kalau hanya salah satu nggak ada, berarti punya gigi taring. Tapi kalau dua-duanya kosong, maka berarti tidak punya gigi taring. Herbivora. Yang belakangnya masih utuh,
hewan yang punya gigi seri, tidak punya gigi taring, tapi cuma gigi geraham kulit, tapi gigi serinya itu hitam, yang atasnya sudah panjang. Akhirnya apa disimpulkan? Pertama, kita berpikirnya bahwa ini adalah hewan herbivora. Kedua, karena di sini pilihannya ada kurban dan tidak kurban, sah dan tidak sah. Oh, berarti hewan ini sah digunakan sebagai hewan kurban. Jawabannya apa? Ya, jadi jawabannya adalah hewan ini dapat digunakan sebagai hewan kurban. Kemudian dia sudah di seri yang depannya, gitu ya. Oke, Bapak sekalian, ada lagi kita lihat ini yang 16 bahwa dalam uji makanan itu kita sering kali mengetes dengan kalau tandanya dengan biru dengan lupa. Kalau tenaga medik biasanya mengecek kandungan gula sehingga ada warna merah bata. Dengan biru biasanya mengandungnya ungu. Lugol itu apa dengan bertani itu warna inisialnya adalah biru tua sampai biru hitam pekat. Nah, kalau di sini ditanyakan kalau mungkin makanannya halal, berarti makanan yang berwarna menghasilkan warna ungu atau mengandung protein itu tidak sebutkan hewan apa, berarti bisa jadi itu daging babi atau daging anjing karena mengandung protein. Saya benarkan deh. Tapi kemudian yang bawah itu kecil muda berarti tidak mengandung gula. Abu-abu red berarti mengandung ada proteinnya sedikit. Kemudian yang lupa itu artinya adalah makanan yang mengandung protein tetapi dia karbohidratnya ada tapi juga ada proteinnya. Belum tentu bagaimana ada protein. Belum tentu proteinnya dari apa. Nah, maka dari itu kita lihat yang atas merah bata ada gulanya, abu-abu berarti dia itu dapat agak sedikit. Kemudian berikutnya dia di sini biru tua. Nah, jadi kemungkinan besar yang dimaksud adalah seperti sebangsa nasi biru. Jadi kemungkinan besar adalah jawabannya. Oke, nomor 17 tadi jawabannya adalah hewan tersebut di halal layak untuk kurban karena gigi serinya sudah tanggal. Yang nomor 18 ini sebagai gambarannya bahwa itu yang diperoleh dari ada uji-uji makanan. Oke, berikutnya yang nomor 19 di sini adalah hendaknya menyusui anaknya yang paling tidak baik adalah kalau imunitas dia akan ada jurnal yang menyatakan bahwa 1 tahunnya seorang ibu menyusui anaknya itu menjadi untuk imun dan menjadi atas 40 tahun. Jadi kalau menyusui 3 tahun kemudian hasilnya dia memiliki imunitas yang tinggi untuk selama 20 tahun. Subhanallah. Sistem syaraf, iya, ketika dia mencari puting susu ibunya, kemudian ketika dia menyusu, maka itu berkembang sistem syarafnya. Kemudian sistem reproduksi, nah sistem reproduksi tidak ya, sistem reproduksi tidak termasuk. Sistem pencernaan jelas bahwa dengan menyusui 2 tahun maka pencernaan kemungkinan akan sehat walafiat. Jadi jawabannya adalah C ya, kecuali itu. Nomor 18 jawabannya jawabannya apa ya? Nomor 18 jawabannya A. Karena itu mengandung ada gulanya, ada karbohidratnya. 11 tadi apa Pak jawabannya Pak? Yes. Nomor 17. Nomor 17 jawabannya adalah D. Karena gigi seringnya sudah tambah, gigi yang lainnya masih utuh, tidak punya gigi taring, dia herbivora berarti
adalah kambing dan sejenisnya atau sapi. Jadi dia layak untuk digunakan sebagai hewan kurban nomor 17. Nomor 18 A dan nomor 18 ya. Nomor 19 itu adalah C. Jadi yang paling berkembang berkaitan dengan sistem bertahun adalah sistem imun, saraf, dan pencernaan. Adapun reproduksi tidak terkait dengan itu. Yang terakhir ini yang terakhir itu terkait dengan bagaimana kedekatan genetis yang kemungkinan ketika menikah dengan yang terdekat adalah kita lihat kalau dari diagram ini yang paling dekat kemungkinan besar adalah yang A, karena dia ada A, B, C, D, E, D, F, kemudian E, G, E, itu dekat. Jadi yang paling dekat mungkin makanya kita bisa tidak boleh menikah sekarang. Bahkan yang paling boleh adalah misalkan sepupuan kalau saya itu pun juga lebih baik misalnya anak adik dan anak kakaknya menikah itu masih boleh, tetapi lebih dihindari karena kemungkinan besar yang akan munculnya sifat negatif. Bagaimana kemunculannya di genetik molekuler dan tinggi itu biasanya disampaikan dalam satu. Oke, Ibu dan Bapak, karena waktu mungkin itu dulu untuk pembahasan hari ini. Anak-anakku sore-sore pasti sudah mau belajar. Saya yakin bahwa Al-Quran ini belum luar biasa. Maka yuk kita belajar bersama-sama. Ataupun masalah juga dan juara itu mau usaha tapi ketika dia bisa memahami di sisi Al-Quran itu luar biasa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang sudah memberikan materi yang luar biasa pada hari ini. Dan sepertinya Bapak juga akan bergegas ya Pak ya. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya tutup pertemuan hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.